tua. Ramadan ini bulan yang sangat indah. Ramadan ini bulan yang sangat indah. Ya Ramadan, ya Ramadan, cinta ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, cinta ilaika bil ghufran. Belajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah. Jika telah sempurna sebulan lamanya, Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Ramadan di hati. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan. Sekeluarga, sekampung, senegara. Ya Habib, Ramadan, Ramadan, lailatan bauman qorib. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ku hanya makhluk ciptaanmu yang berlumur dosa. Bahagianya langit dan bumi saat tiba bulan yang suci. Nafsu angkat terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Lalatan qadi antalil ruhi dawam. Ramadan ini bulan yang sangat indah. Bila cinta percaya kita. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Bismillah cinta, percaya cinta. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam. Percaya padaku, percaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa Hospital TV Sultan Agung yang dirahmati Allah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa hari ini bahagia sekali. Saya Hanif Miftahudin kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang tentunya sudah sangat kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman lomba Ramadan dalam Nada. Namun kita akan kemas hari ini dalam konsep Marhabannya Ramadan, di mana kita akan mengawali dengan Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allah izinkan kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci yang kita nanti-nantikan, dan kita sudah menghitung hari menuju bulan Ramadan. Dan Bapak yang dirahmati Allah, rangkaian acara kita hari ini, kita akan ada special perform dari Tarhib Ramadan ini. Kemudian nanti kita akan tampilkan juga beberapa dokter ya, yang sudah kita share di beberapa publikasi. Dua dokter yang akan kita tampilkan untuk turut serta meramaikan acara pengumuman pada kesempatan kali ini. Dan berikutnya nanti kita akan langsung umumkan 10 besar terbaik dari Ramadan dalam Nada. Yang tadi sudah kita lihat cuplikannya, ada sekitar 45 peserta dari berbagai unit. Kita akan ambil 10 besar yang kemudian akan mendapatkan kesempatan untuk rekaman secara langsung di Hospital TV Sultan Agung yang akan kita tayangkan nanti ketika bulan suci Ramadan. Dan tidak perlu khawatir, nanti akan ada beberapa hak istimewa bagi beberapa peserta yang akan dihubungi oleh panitia secara langsung, yang secara kualifikasi bagus namun tidak masuk 10 besar. Ya, karena 10 besar ternyata ada beberapa yang jenis lagunya sama, sehingga nanti ketika rekaman akan diambil satu lagu dinyanyikan oleh beberapa orang. Artinya ada kesempatan beberapa peserta yang secara kualifikasinya bagus, dia akan mendapatkan kesempatan untuk rekaman di Hospital TV dan akan kita tayangkan di program Ramadan sebentar lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali perjumpaan kita hari ini, kita akan mulai dengan Tarhib Ramadan, yaitu kajian tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan beserta Ustadz Burhan Ali Setiawan SHIMH. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini sudah bersama Ustadz Burhan di samping saya, dan seperti tadi kita bilang, kajian Tarhib Ramadan akan menjadi pemula sebelum kita umumkan lomba Ramadan dalam Nada kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini beberapa hari kita menyambut bulan suci Ramadan, ada istilah Tarhib Ramadan. Sebenarnya apa Tarhib Ramadan itu Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik, pada kesempatan siang hari ini menyampaikan sedikit tentang bagaimana Tarhib Ramadan. Jadi Tarhib Ramadan itu sebenarnya adalah ungkapan selamat datang kita terhadap bulan suci Ramadan. Kita mungkin lebih familiar dengan kata marhaban, ya Ramadan. Sebenarnya satu akar kata tuh, marhaban dengan tarhib itu satu akar kata. Intinya adalah ungkapan kegembiraan hati seseorang yang akan menjelang ya hadirnya bulan suci yang diharapkan, yaitu Al-Mutahhar atau sering kita sebut dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira tarhib maknanya adalah ungkapan kebahagiaan kita selaku seorang muslim akan datangnya bulan suci Ramadan. Baik, sekarang urgensi rasa bahagia menyambut Ramadan itu sejauh mana? Apakah memang disyariatkan kita harus berbahagia atau biasa-biasa aja menerima, atau golongan orang yang duh Ramadan ini bakal puasa lagi gitu, gimana Ustaz? Ya, baik. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe orang ketika menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini kita masuk tipe yang mana nih ya? Oke. Kira-kira yang mana? Coba nanti kita muhasabah. Ada orang yang ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, itu mereka menganggap sesuatu yang menyedihkan. Yang tadinya awalnya bisa mungkin sarapan pagi, minum es di siang hari gitu ya. Tetapi nanti wah ini sudah tidak bisa minum
es lagi, minum seger-seger di siang hari di bulan Ramadan. Betul. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua itu ada orang yang biasa-biasa saja. Barangkali tidak ada kaget-kagetnya sama sekali, tidak kegembiraan pun tidak ada, kesedihan pun tidak ada. Jadi karena barangkali sudah dianggap sebagai suatu rutinitas. Paling yang ngono-ngono anto, Ya, betul. istilahnya tidak ada sesuatu istimewanya terkait Ramadan. Nah, yang terakhir inilah yang barangkali perlu kita tiru, yaitu orang yang betul-betul merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bukan hanya gembira saja, sebenarnya kita itu sudah wajib rindu dengan bulan Ramadan. Sehingga para ulama salaf terdahulu itu bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah merindukan Ramadan. Nah, nanti 6 bulan setelahnya mengevaluasi fokus apakah amalan ibadahnya sudah diterima atau belum. Kira-kira seperti itu, gambaran orang-orang yang ketiga lah. Sekarang kalau kemudian kategori bahagia, parameter orang bahagia itu seperti apa ya? Kita nggak bisa menilai ini kira-kira bahagia bagaimana. Apakah cukup diri kita sajalah kita bahagia apa enggak, biasa aja apa enggak, atau kita merasa malah justru semakin sedih datangnya Ramadan. Itu kira-kira parameter kita sebagai wujud bahagia itu apa? Ya, baik. Jadi bahagia itu biasanya barometernya adalah apa yang didapatkan. Orang itu akan merasa bahagia misalkan ketika baru mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah pasti bahagia, mendapatkan anugerah pasti mereka bahagia. Nah, di bulan Ramadan ini bagi orang-orang yang tanda kutip mereka tahu keutamaan di bulan Ramadan, hikmahnya apa di bulan Ramadan, barangkali di dalamnya itu pahalanya seperti apa, mereka sudah jelas-jelas pasti rindu. Inilah kenapa Rasulullah itu sendiri bahkan mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sedari bulan Rajab itu loh. Beliau sudah mengajarkan doa memohon keberkahan di bulan Rajab, memohon keberkahan di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban. Dan doa yang terakhir ujungnya adalah wa ballighna Ramadan, yaitu agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya guru-guru kita, para salafun sholih, para sahabat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau jauh-jauh hari bahkan sudah menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan. Nah, sehingga itu kan dikutip dalam syairnya itu kan ya nurul hilal aqbil ta'al fasyauqutal. Nah, itu kan sebenarnya kan maknanya kan nurul hilal itu kan Ramadan. Ya nurul hilal aqbil ta'al. Aqbil ta'al itu maknanya kemarilah. Fasyauqutal itu maknanya kerinduan yang sudah begitu lama dan begitu mendalam ingin hadir di bulan suci Ramadan. Makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab, berkailah di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku hingga sampai dengan bulan Ramadan. Baik, sekarang kita masuk bagaimana kita betul-betul menyambut Ramadan. Merhaban ya Ramadan. Apa kita sebagai pribadi muslim yang mesti disiapkan dari awal nih? Masih sekitar mungkin 2 minggu lagi ya. Apa yang mesti kita persiapkan, di mana kita kemudian nanti akan siap betul dengan kebahagiaan kita itu sempurna ketika sampai Ramadan? Baik, terkait dengan persiapan ada banyak sebenarnya. Ada 4 minimal persiapan yang harus kita lakukan dari sekarang. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Dari sisi ruhaniyah kita, artinya kita sebagai seorang muslim sedini mungkin kita mengetahui bersama ayat dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh bahagia orang-orang yang mau membersihkan hatinya. Artinya apa? Kita sudah betul-betul dari mulai sekarang mengupdate hati kita, keimanan kita, bahwa kita beramal ibadah itu semata-mata lillah, hanya karena Allah. Makanya di dalam bulan puasa itu nanti ada hadis yang sangat masyhur, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, nah ini kan hati ruhiyah. Betul. Dengan dilandasi keimanan, ihtisaban, bukan hanya sekedar keimanan tapi hanya mengharap ridho dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka persiapan ruhiyah ini persiapan mutlak yang pertama yang menjadikan amal ibadah kita nanti, naudzubillah, jangan sampai menjadi amal ibadah yang sia-sia. Karena kita juga diingatkan dalam hadis, rubasoimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa nanti di bulan Ramadan, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga.
Ini persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua adalah persiapan fikriyah. Ini lebih pada persiapan thaqofiyah, keilmuan. Artinya dari mulai sekarang kita harus mempersiapkan keilmuan tentang bagaimana puasa, membuka kembali rukunnya, kira-kira apa saja hikmahnya, yang bisa membatalkan puasa apa saja, keutamaannya apa saja, dibuka dari sekarang. Karena ini penting, karena amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu itu dikatakan mardudah, ditolak oleh Allah. Sia-sia ya berarti ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan kok tidak dilandasi dengan ilmu, maka dikatakan mardudah la tuqbal. Jadi tidak diterima dan akan menjadi sia-sia. Makanya Imam Bukhari itu bahkan dalam kitab Sahih Bukharinya membuat satu bab khusus, itu judulnya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya untuk berbicara saja itu perlu ilmu, apalagi sampai dengan amalan ibadah kita kepada Allah. Betul, Masya Allah. Wajib luar biasa. diilmui saya kira. Jadi Kemudian kajian keilmuan Ustadz ya mulai diikuti, bahkan mungkin buku-buku tentang puasa ya boleh dibuka kembali. Baik. Ya, persiapan berikutnya. Persiapan berikutnya adalah persiapan dari sisi jasadiyah. Ini yang tidak kalah pentingnya, persiapan fisik. Betul. Kita nanti jangan sampai masuk bulan Ramadan kaget. Tadinya enggak pernah sama sekali berpuasa. Ada memang orang yang amalannya enggak pernah berpuasa. Itu amalan ya. Yeah. Amalannya saya hanya bisa baca Quran Ustadz, saya hanya bisa amalannya sholat duha Ustadz, saya amalannya sholat tahajud, tapi saya enggak kuat kalau puasa. Nah, makanya dipersiapkan. Artinya apa? Jasadiyah ini kita melatih dari sekarang. Makanya Rasulullah itu tidak pernah, beliau itu berpuasa sunnah yang paling banyak dilakukan kecuali di bulan Sya'ban ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melatih jasadiyahnya agar nanti ketika masuk bulan Ramadan itu tidak kaget. Betul. Nah, apalagi sekarang kita masih berada di masa pandemi ya, barangkali jangan sampailah kita itu menjadi orang yang nanti ketika masuk bulan Ramadan kondisinya kondisi yang tidak prima, sehingga menjadikan tidak puasa dengan secara sempurna. Itu Kalau kesunahannya di bulan Rajab ini seperti apa biasa puasanya? Di bulan Sya'ban ini sebenarnya tidak ada batasan puasanya kapan, tapi secara hadis itu hanya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, bahkan lebih banyak dari bulan-bulan selain bulan Sya'ban ini untuk puasa sunnahnya. Jadi kalau di bulan-bulan lain barangkali ada yang puasa tanggal 14, 15, 16 gitu. Tapi kalau di bulan Sya'ban ini hadisnya, redaksinya itu hanya menyampaikan lebih banyak. Bahkan ada yang menyampaikan riwayatnya hampir 30 hari beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi beliau tidak 30 hari. Kenapa? Nanti dianggap wajib. Betul. Nanti dicontoh sama umat berikutnya dianggap Sya'ban itu wajib untuk berpuasa ya. Baik, berikutnya Ustadz yang keempat. Baik, persiapannya. Persiapan yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan maliyah. Persiapan harta benda. Artinya persiapan maliyah ini tidak berkaitan dengan nanti kita nabung untuk membeli baju baru, bukan. Atau untuk membeli bermacam-macam kue juga bukan nanti dari Lebaran. Namun lebih pada bagaimana kita itu lebih mengoptimalkan infak sedekah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita tahu bahwa dilipat gandakan segala macam amalan ibadah. Termasuk infak. Apalagi ada satu amalan ibadah yang tidak bisa kita mendapati kecuali di bulan Ramadan, yaitu memberi iftar, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Bahkan pahalanya bisa berlipat ganda. Saya berpuasa dapat pahala nih. Kemudian nanti saya memberikan buka puasa kepada orang lain, pahalanya itu juga masuk ke saya tanpa mengurangi pahalanya. Bukan berarti saya beri buka puasa ke Mas Hanif nanti pahalanya pindah, berkurang, enggak ya. Jadi saya mendapatkan pahala puasanya orang yang diberi buka puasa tanpa mengurangi pahala puasa itu sendiri. Berlipat ganda artinya. Berlipat ganda. Tepat sekali kiranya apa yang disampaikan oleh Ustadz Burhan, karena kita di Panitia Ramadan Rumah Sakit Agung Semarang juga sepertinya ada program untuk membuka kesempatan bagi siapapun, baik pegawai, dokter maupun staf di outsourcing untuk kemudian bisa terlibat langsung dalam pahala yang satu ini, yaitu pemberian iftar ataupun takjil. Sehingga nanti bila ada yang berkenan untuk kemudian terlibat langsung dalam aktivitas pemberian takjil maupun iftar ini bisa langsung menghubungi panitia kami berapapun Ustadz ya, berapapun nominalnya, apapun wujudnya begitu, dan seberapa banyak pun tidak ada masalah karena pahala yang akan kita raih sama dengan pahala orang yang puasa tersebut.
Baik, berikutnya kita akan coba tanyakan ke Ustadz terkait dengan setelah persiapan secara fikriyah tadi sudah disampaikan, kemudian jasad ruhiyah ya. Kemudian yang ketiga tadi jasadiyah, yang terakhir adalah maliyah, harta benda juga harus dipersiapkan. Nah, sekarang para ibu-ibu, para perempuan nih, sebelum masuk ke Ramadan itu biasanya mereka lupa untuk membersihkan diri tadi, sekarang juga harus membersihkan hutang puasa, Ustadz. Betul. Gimana ini kira-kira menghimbau untuk pihak kemudian bisa merasa, oh iya, penting banget merasa kita harus segera menyelesaikan hutang puasa kita terdahulu. Iya, baik. Jadi memang ini fungsinya adanya tarhib Ramadan, adanya kajian-kajian di bulan Sya'ban itu lebih menekankan pada titik di mana ada orang yang Ramadan yang lalu mereka punya hutang puasa agar segera melunasi. Karena bagaimanapun itu adalah hak suatu kewajiban ya, kewajiban yang harus diselesaikan. Jangan sampai kemudian nanti numpuk-numpuk ya, numpuk-numpuk di bulan Ramadan berikutnya. Karena tidak ada kemudian terhapus. Bukan berarti nanti kemudian oh ini sudah masuk Ramadan berikutnya berarti hutang sebelumnya terhapus, tidak. Itu masih tetap menumpuk dan harus dibayar. Jadi sekaligus ini mengingatkan ya bagi para ibu ya tentunya ya, mereka yang memiliki rutinitas untuk libur berpuasa sesegera mungkin, karena ini masih ada waktu ya sekitar 15 hari lagi lah, setengah bulan atau 2 minggu ya untuk mencapai bulan Ramadan, maka sesegera mungkin untuk dibayarkan. Betul, masih tersisa waktu sekitar 2 minggu ya, barangkali mungkin kemarin beberapa hari sebelum kita akan tayang Tarhib Ramadan ini ada yang titip pertanyaan, bagaimana yang kemudian dia merasa tidak mampu karena menjelang Ramadan ini kemudian sakit, tapi dia masih punya utang. Ustadz, nah ini sebenarnya kesalahan juga ya, karena kemarin 10 bulan yang lalu, 19 bulan yang lalu, bisa jadi 11 bulan yang sehat tidak dimanfaatkan, sekarang baru ingat bahwa besok mau puasa, saya masih punya hutang, tapi kebetulan menjelang puasa ini kok malah sakit, yang tidak memungkinkan dapat rusa waktu tidak puasa. Gimana, Tat? Baik, jadi ada 2 pendapat sebenarnya. Yang paling banyak dipakai ketika memang itu sudah melewati Ramadan berikutnya adalah tetap hutangnya sama. Artinya bukan kemudian jumlahnya terhapus sama ya? Atau diganti dengan fidyah misalkan kafarat yang lain, enggak. Tapi dia tetap berpuasa kapan dia mampu. Ya, sekali lagi bahwa ditekankannya pokoknya pas dia mampu dia wajib berpuasa. Jangan sampai kemudian menunda-nunda lagi, karena ada memang misalkan perempuan yang dia itu setiap tahun hamil, itu nanti numpuk-numpuk itu. Setiap tahun hamil. Jadi anggaplah sebelum Ramadan atau di hari Ramadan dia sedang hamil 9 bulan. Artinya dia tidak berpuasa. Betul. Nanti setelah Ramadan kan melahirkan. Otomatis dalam masa 1 tahun itu sedang menyusui. Mereka otomatis libur lagi. Betul. Nanti bulan berikutnya hamil lagi. Akhirnya tidak pernah berpuasa. Nah, ini harus disiasati. Jadi kalau dalam fikih itu ada istilah membayarnya kafarat. Kafaratnya adalah dengan membayar fidyah. Tetapi kalau dia mampu berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Artinya berpuasa itu jauh lebih baik dibandingkan dengan membayar fidyah. Fidyah itu bagi orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa lagi. Contoh, orang yang sudah sakit menahun, dia stroke misalkan, tahun ini tidak berpuasa, dia bayar fidyah. Kenapa? Karena sudah dipastikan tahun depan itu sudah jelas tidak bisa berpuasa. Tapi kalau misalkan tahun depan ada kemungkinan untuk sembuh secara medis, maka dia tetap kemudian membayar hutang puasanya, bukan dengan membayar fidyah. Nah, karena memang dia mampu berpuasa. Jadi patokan fidyah itu adalah patokan kemampuan dia berpuasa. Asalkan dia mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa tapi masih hidup, kan masih kena kewajiban, maka dia boleh kemudian membayar fidyah. Jadi kategori kapan boleh membayar fidyah jangan kemudian sembarang menentukan sendiri ya, karena ada ketentuan fikihnya. Kalau tidak tahu, maka tadi disampaikan untuk modal menuju Ramadan adalah ilmu, sehingga sebelum puasa dipastikan tanya-tanya ke Ustadz, buka buku lagi, ikuti kajian, sehingga puasa ibadah puasa kita itu memang betul-betul karena ada ilmunya, bukan semata-mata karena rutinitas saja. Baik, Ustadz Burhan, sebagai akhir penutup perjumpaan kita di Tarhib Ramadan ini, silakan sampaikan pesan untuk para muslimin dan muslimah rahimakumullah yang hari ini menyaksikan kita secara live, baik di Instagram maupun di Hospital TV Sultan Agung, untuk betul-betul siap menyambut Ramadan kali ini.
Baik, jadi momen Ramadan itu adalah momen yang sangat mahal. Kenapa dikatakan mahal? Karena banyak orang yang menginginkan bisa bertemu dengan Ramadan, tapi karena memang takdirnya Allah mendahului, kemudian mereka tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Bukan hanya karena kematian, tapi karena sakit juga ada. Sudah betul-betul merindukan Ramadan, tapi kemudian dia sakit sehingga tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh hikmat atau sempurna. Maka saran kemudian masukan ya dari saya agar kita itu bisa menyiapkan betul adanya bulan Ramadan adalah kesiapan diri. Ya, kesiapan diri dari sisi tadi ruhaniyahnya, keimanan, fikriyahnya, keilmuan, jasadiahnya secara fisik, kemudian maliyahnya secara harta. Dan yang utama sekarang ini tetap kita bersyukur. Minimal apa? Bersyukur masih berada di bulan Sya'ban. Betul, ya, betul. karena kematian itu ya tidak tahu datangnya kapan. Ya, Allah alam. Makanya tetap kita minimal bersyukur, ya Allah, melewati bulan Rajab. Kita sekarang sudah di bulan Sya'ban, syukur lagi. Mudah-mudahan nanti sebagaimana doa Rasulullah SAW, wa ballighna Ramadan. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Burhan. Kajian Tahrib hari ini meskipun singkat, mudah-mudahan mengingatkan kita kembali bahwa betapa pentingnya kita mempersiapkan diri dari 4 aspek tadi untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan kali ini harus jauh lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jadi jangan sampai bolong-bolong yang kemarin terulang kembali, bahkan bisa jadi ibadah kita yang selebihnya dilaksanakan di bulan Ramadan ini justru tidak sebanyak yang hari biasanya. Nah, ini catatan kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah jeda berikut, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Burhan atas waktunya, dan pemirsa jangan sampai melewatkan momen-momen yang luar biasa setelah ini, karena kita akan melihat penampilan yang begitu spektakuler dari Dr. Iin Indrajati dan juga Dr. Mevita, dan tentunya menuju pengumuman 10 besar Ramadan dalam nada setelah jeda pariwara berikut. Ya, masih kembali bersama kami dalam Marhaban Ya Ramadan, Tarhib Ramadan sekaligus pengumuman lomba Ramadan dalam nada. Kali ini sebelum kita sampai ke pengumuman 10 besar, kita akan sampaikan terlebih dahulu seperti yang sudah kita publikasikan, ada special performance dari 2 dokter kita yang sangat spektakuler luar biasa. Kita sudah mengenal cukup lama, beliau sebagai satu dokter mata di kita yang cukup senior juga. Kita akan saksikan langsung penampilan beliau dalam sebuah lagu Tombo Ati. Inilah Dr. Iin Indrayanti, spesialis mata.
dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 6 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud. Ketika ku bersujud. Wow, big applause buat dua dokter kita yang sangat luar biasa ya, yang mungkin sudah menyaksikan hari ini. Bu Iin ya, sudah lama kita tidak mendengar suaranya Bu Iin, luar biasa hari ini. Masya Allah, terima kasih Dokter Iin. Dan kemudian Dokter Mevita, dokter baru kita, Dokter Saraf ya, yang alhamdulillah juga berkenan hari ini untuk menyumbangkan lagunya. Insya Allah nanti kesempatan yang lain yang lebih berbahagia lagi, kita akan libatkan banyak dokter yang ternyata punya multi talent dalam olah vokal ya, kita akan libatkan beliau.
Baik, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada saat yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman 10 besar dari Ramadan Dalam Nada. Masya Allah, 45 peserta yang sudah tampil akan kita umumkan hari ini, dan nanti akan kita berikan kesempatan untuk langsung 10 besar ini rekaman di studio kita untuk menampilkan kebolehannya dalam berolah vokal, sekaligus kita akan buatkan video klip. Dan perlu kami sampaikan juga akan ada hak istimewa untuk peserta di luar 10 besar ini yang memang memenuhi kualifikasi untuk bisa rekaman, akan kita berikan hak istimewa untuk tetap terjadwalkan rekaman di Hospital TV dengan lagu yang dipilihnya. Sudah sangat penasaran? Suaranya mana? Boleh dikasih emoticon tepuk tangan di kolom komentar? Yuk. Coba tepuk tangannya mana? Kasih komentar, kasih emoticon tepuk tangan ada? Belum muncul nih, belum bisa diumumkan dong berarti ya. Ayo silakan, kita tunggu tepuk tangannya. Tepuk tangan di rumah juga boleh dah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan seluruh peserta yang berbahagia, kita akan umumkan 10 besar Ramadan Dalam Nada. Ini dia. Top 10 Singing Competition Ramadan Dalam Nada. Terbaik 10, Sumber Daya Insani, Ali Ridho. Ramadan, Ramadan, ya Habib, Ramadan. Terbaik 9, Rehabilitasi Medik, Hendra Permana. Terbaik 8, BKIA, Putri Rahmatika. Aku percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua. Terbaik 7, ICU, Haris dan Septi. Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua. Terbaik 6, Cardiac Center, Kiki dan Anto. Terbaik 5, TPPRI, Karina Hadianti. Terbaik 4, Baitus Salam 2, Arinal Barorong. Terbaik 3, ICU, Ayu. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah. Terbaik 2, Takmir Masjid, Ali Mas'ud dan Abdul Hamid. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika. Peringkat pertama jatuh kepada Ma'wa Laili Maftuha. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan
Ya, sekali lagi selamat kepada para pemenang 10 besar dan khusus untuk Ma'wa, Mbak Leli Maftuha. Selamat menjadi peserta terbaik dalam Ramadan dalam nada kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Seperti kata Ustadz Burhan tadi di Tarhib Ramadan kajian kita hari ini, bahwa bahagia menyambut bulan Ramadan ini ada pahalanya. Luar biasa, 10 besar ini tentu akan mendapatkan kesempatan untuk rekaman di Hospital TV Sultan Agung, dan nanti kita akan umumkan secara personal kepada beberapa peserta yang mendapatkan hak istimewa, tidak masuk 10 besar tapi memenuhi kualifikasi untuk rekaman. Kita akan panggil. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama apresiasi dan sambutan dari direksi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Miftahul Iza selaku Direktur Umum dan Keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah mendengarkan sesuatu yang luar biasa, hasil dari kompetisi Ramadan dalam nada tahun 2022. Kami atas nama Direksi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kompetisi ini dengan sangat baik. Wabil khusus kepada 10 peserta ya, yang terpilih menjadi peserta terbaik. Semuanya baik, tapi 10 menjadi yang terbaik. Kami berharap para pemenang atau penyanyi terbaik ini bisa memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala melalui suara-suara indah. Suara itu titipan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dipergunakan secara baik bisa menjadi media dakwah yang baik melalui lantunan lagu-lagu Islami yang bisa membawa spirit di bulan Ramadan ini, tentu akan menjadi amal soleh untuk saudara-saudara semuanya. Jangan khawatir, disediakan hadiah ya. Kata Mas Hanif, hadiahnya istimewa yang bisa diambil di Hospital TV Sultan Agung. Dan kami berharap yang belum mendapatkan hadiah masih bisa ada acara banyak nanti akan diselenggarakan dalam rangka memperingati Ramadan dan menikmati Ramadan di tahun 2022. Sekali lagi kami memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi wasilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami aturkan Ibu Azza Miftahul Izzah SEM keserta sambutannya. Luar biasa sekali apresiasi beliau dan mudah-mudahan sekali lagi untuk seluruh peserta semakin bersemangat menyambut bulan suci Ramadan ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum akhir acara ini kami informasikan kepada 10 pemenang. Silakan nanti menjadwalkan diri, kami akan share di grup peserta untuk mengambil hadiah untuk kas unitnya. Berikut juga kita akan atur jadwal untuk pembuatan video klip sekaligus rekaman lagunya. Dan tentunya juga akan kami informasikan secara personal nanti kepada peserta bagi yang mendapatkan hak istimewa untuk melaksanakan rekaman untuk video klip lagu-lagu Ramadan dalam rangka mengisi program bulan suci Ramadan di Hospital TV Sultan Agung. Dan sebelum kita akhiri, kita akan menyaksikan satu kali lagi penampilan yang begitu luar biasa sebagai penutup acara kita hari ini. Penampilan dari Dr. Iin yang alhamdulillah sudah kita dapatkan hasilnya 10 besar karena beliau juga akan menyanyikan lagu Alhamdulillah spesial untuk Anda. Saya pribadi Hanif Miftahudin beserta seluruh kru yang bertugas, seluruh panitia yang terlibat dalam acara Ramadan dalam Nada mengucapkan terima kasih sekali lagi atas segala bentuk partisipasi dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangan di sana sini. Insya Allah kami siap untuk memperbaiki dan evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Anda, Alhamdulillah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah dalam perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersyukur sepanjang waktu.